Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Pendidikan Matematika FKIP Unsri. Perkenalkan, nama saya Tiara Sawadila dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika 2020. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan mengenai irisan bangun ruang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Hai, nama saya Dia Ayu Puspita. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen pembimbing dalam mata kuliah geometri ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Nyimas Aisyah, PhD. Lalu yang kedua ada Bapak Jerry Araiku, MPD. Dan yang terakhir ada Ibu Skristia, MPD. Selanjutnya akan ada pemaparan materi mengenai irisan bangun ruang oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas di aplikasi GeoGebra. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan definisi irisan bidang dan sumbu afinitas, terus bagaimana cara menggambarkannya atau cara menyelesaikannya. Oke, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Part ke-1 saya akan membahas tentang definisi irisan dan definisi sumbu afinitas. Definisi irisan. Irisan antara bidang dengan bangun ruang adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang sisi dari bangun ruang. Sehingga irisan itu membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Yang kedua itu ada definisi sumbu afinitas. Sumbu afinitas adalah garis potong antara bidang irisan dengan bidang alas bangun ruang yang diirisnya. Sumbu afinitas terletak pada bidang irisan dan bidang alas. Sumbu afinitas ini memegang peranan yang penting untuk menyelesaikan gambar irisan suatu bidang dalam bangun ruang. Part kedua saya akan menjelaskan tentang aksioma, yaitu aksioma yang kita perlukan dalam melukis bidang irisan. Aksioma yang kita perlukan itu terdapat 3 aksioma. Yang pertama, 2 titik menentukan garis. Jadi jika terdapat 2 buah titik itu bisa dilalui oleh garis, atau kata lainnya, garis bisa melalui 2 buah titik. Dan aksioma yang kedua itu, garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. Jadi, jika ada sebuah bangun ruang, yaitu kita contohkan kubus, karena di sini saya akan membahas tentang bidang irisan di sebuah bangun ruang kubus. Jadi, saya akan bahas tentang kubus. Misalnya, di sebuah bangun ruang kubus, di rusuk alas kubus tersebut atau rusuk-rusuk kubus tersebut, garisnya dapat kita perpanjang. Dan yang ketiga, aksioma ketiga adalah bidang dapat diperluas. Jadi, bangun ruang itu yang mempunyai bidang-bidang tersebut dapat kita perluas. Selanjutnya, atau part yang ketiga, saya akan membahas tentang tools yang kita gunakan dalam menggambar atau melukiskan bidang irisan di aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita membutuhkan atau menggunakan tools bangun ruang. Di sini saya menggunakan kubus. Untuk gambar toolsnya dapat kita lihat di layar. Dan yang kedua, kita menggunakan tools titik baru. Yang ketiga itu kita menggunakan tools garis yang melalui 2 titik. Dan yang keempat, kita menggunakan perpotongan 2 objek atau bisa kita sebut intersection point. Yang kelima, kita menggunakan garis antar 2 titik atau yang biasa kita sebut dengan segmen. Jadi segmen itu berbeda dengan garis. Kalau segmen itu merupakan garis yang dibatasi oleh 2 buah titik. Sedangkan garis itu
melalui 2 buah titik. Dan yang terakhir, kita menggunakan tools polygon. Nah, tools polygon ini kita gunakan jika kita sudah menyelesaikan gambar bidang irisan di dalam suatu bangun ruang. Untuk memperjelasnya, kita bisa menggunakan tools polygon. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah menggambar. Nah, langkah-langkah menggambar ini ada 5 langkah. Yang pertama, pilih 2 titik pada bidang irisan yang terletak sebidang pada bangun ruang. Nah, jadi untuk kita bisa membuat garis, kita harus menentukan 2 titik yang berada pada bangun ruang, namun dia pada bangun ruang yang satu bidang. Jadi kita harus menentukan dulu yang mana tuh titik, 2 buah titik yang terletak satu bidang. Dan yang kedua, lukislah garis yang melalui 2 titik tersebut. Setelah kita menentukan, oh ini 2 titik yang terletak pada satu bidang, maka kita bisa melukiskan garisnya. Dan yang ketiga, langkah ketiga itu ada perpanjang garis-garis pada alas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah kedua. Nah, jadi setelah kita menemukan garis yang melalui 2 titik tersebut, kita bisa memperpanjang seperti yang di aksioma kedua ya. Nah, kita bisa memperpanjang ruas alas atau rusuk alas itu sehingga kita menemukan perpotongan antara garis yang melalui 2 titik tersebut dengan perpotongan rusuk alasnya. Nah, yang keempat itu hubungkan 2 titik baru pada bilang alas bangun ruang. Garis yang diperoleh adalah sumbu afinitas. Jadi setelah kita menemukan sebuah perpotongan antara garis yang melalui 2 titik dan garis perpanjangan dari rusuk alas, kita bisa menentukan sumbu afinitasnya untuk melanjutkan kerja kita, untuk melanjutkan menggambarkan bidang irisannya. Nah, ya, langkah terakhir itu melengkapi gambar irisan bidang tersebut. Setelah kita mendapatkan sumbu afinitas, kita baru bisa melengkapi bidang irisan tersebut. Jadi, untuk menyambungkan atau membuat bidang irisan itu, kita harus mempunyai 2 buah titik yang terletak pada satu bidang. Jadi setiap titik-titik bidang tersebut harus bertemu lagi dengan titik sebelumnya. Itu saya berikan contoh di layar. Terdapat sebuah kubus ABCDEFGH dengan bidang irisannya. Nah, yang saya beri tanda panah itulah yang disebut dengan bidang irisan. Dan garis yang melalui titik KL merupakan sumbu afinitas. Nah, kita sampai ke part kelima atau contoh soal. Di contoh soal sini, saya bersama teman-teman kelompok 10 mengambil contoh soal halaman 107 nomor 2. Soalnya itu, perhatikan gambar kubus berikut ini. Pada rusuk HG, AE, dan BF terdapat titik P, Q, dan R. Akan dibuat bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, untuk menyelesaikan soal ini akan dijelaskan oleh saudari Angelia. Untuk saudari Angelia, saya persilakan. Teman-teman, setelah kita menyimak materi sebelumnya, kita akan menerapkan ilmu yang kita dapatkan di pembahasan soal. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menentukan irisan bidang pada sebuah kubus ABCDEFGH dengan titik PQR yang diketahui pada gambar. Mari kita bahas soal tersebut. Pertama yang akan kita lakukan adalah menemukan fasilitas untuk memudahkan kita dalam menentukan irisan bidang pada sebuah kubus ABCDEFGH dengan titik-titik yang sudah diketahui. Ya, benar, kita akan gunakan web GeoGebra. Maka kita akan searching di sini web GeoGebra. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian kita pilih fitur 3D kalkulator. Kemudian akan tampil sumbu X dan juga sumbu Y di sini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan ada banyak tools yang bisa kita gunakan di GeoGebra. Antara lain nih, seperti ini, basic tools dan juga yang lainnya. Jadi ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mempermudah penyelesaian soal kita. Selanjutnya, sesuai dengan soal yang diminta itu untuk menentukan irisan bidang pada sebuah kubus ABCD EFGH. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah kubus. Teman-teman, kubus atau dalam istilah lain yang kita kenal yaitu hexaeder. Kubus adalah bidang 6 beraturan. Bangun ini dibatasi oleh 6 daerah persegi kongruen. Berarti persegi tersebut sama dan sebangun ya. Sehingga kita bisa menentukan panjang dari sisi kubus yaitu 4 satuan. Dengan cara apa? Menggunakan tools cube di GeoGebra. Kemudian kita select two points or other corresponding objects. Jadi kita bisa pilih titik untuk menghubungkan sisi kubus, yaitu titik A di sini mulai dari 4 dan juga 0 sehingga membentuk sebuah kubus. Terlihat di sini ada sebuah kubus ABCDEFGH. Kita bisa gunakan nih tools move untuk melihat kubus dari berbagai arah. Itulah asiknya belajar melalui web GeoGebra. Selanjutnya diketahui juga di soal ada titik-titik yang berada pada kubus ABCDEFGH. Kita ketahui di sana ada titik P. Lalu kita gunakan tools point di sini. Select position or line, function or curve. Jadi kita bisa menentukan titik P di garis HG, yaitu tepatnya di sini. Dan kita bisa settings untuk perubahan nama, yaitu titik P. Baik, sudah didapatkan. Di sini ada titik P. Selanjutnya ada lagi titik Q, yaitu di garis AE. Kemudian didapati di sini ya, menggunakan tools point, kita dapati di sini ada titik Q. Kemudian selanjutnya kita gunakan tools point lagi untuk menentukan titik R, yaitu di garis BF, tepatnya di sini. Kita tentukan settings nama titik tersebut menjadi titik R. Kita bisa move lagi, maka didapati sebuah kubus lengkap dengan titik PQR. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan langkah-langkah untuk menentukan irisan bidang pada kubus yang sudah diketahui berikut. Selanjutnya kita akan menentukan dua buah titik yang dapat dihubungkan karena berada pada bidang yang sama. Diketahui di sini yaitu bidang frontal ABFE terdapat dua titik, yaitu titik Q dan titik E. Maka kita bisa hubungkan dengan sebuah garis. Untuk toolsnya di sini adalah tools line atau garis ya. Select the points or positions. Jadi kita akan pilih dua titik, yaitu titik Q dan R. Maka jadilah garis QR. Kenapa sih kita menggunakan tools garis atau line? Kenapa tidak segmen? Karena garis dan segmen tentu memiliki perbedaan. Untuk garis itu berarti kumpulan titik-titik dan juga berdimensi 1. Kemudian yang perlu kita ingat
ada aksioma yang bisa kita jadikan sebagai dasar acuan. Sama seperti materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu dua titik menentukan garis, garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya, bidang dapat diperluas. Sehingga garis QR dapat diperpanjang pada kedua ujungnya, ujung sini dan ujung sini. Maka yang dipakai adalah garis QR atau tools line. Kemudian kita perhatikan di sini, perpanjangan garis QR itu akan memotong sebuah garis yang berada pada bidang alas. Karena jika bidang ABCD diperluas, maka perpanjangan garis AB itu berada pada bidang ABCD, sehingga dapat ditentukan di sini ada sebuah titik persekutuan. Kita gunakan tools intersection di sini. Select intersection of two objects successively. Kita bisa pilih dua garis untuk menentukan sebuah titik. Maka didapat di sini ada titik I. Selanjutnya kita gunakan tools move di sini. Garis QR akan memotong bidang alas, yang berarti perpanjangan QR itu menembus bidang alas di titik I. Selanjutnya langkah kelima, terlihat titik I dan juga titik C yang berada pada bidang yang sama, karena jika bidang ABCD diperluas, maka titik I dan titik C itu berada pada bidang yang sama ya. Selanjutnya kita gunakan tools line di sini untuk titik I dan titik C, sehingga terdapat perpanjangan garis I dan juga C. Maka didapat garis yang menghubungkan titik I dan C. Kemudian kita bisa move lagi, di sini ada kubusnya. Dari perpanjangan garis IC akan muncul keadaan yang bisa kita buat berpacu pada aksioma tadi, bahwa garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. Keadaan tersebut adalah perpanjangan dari garis AD sehingga akan memotong perpanjangan garis IC. Kemudian kita gunakan tools line di sini dari titik A ke titik D. Bisa kita perhatikan ya di sini bahwa titik AD itu juga berada pada bidang yang sama dengan titik C dan juga titik I, sehingga kita gunakan tools line. Maka didapat ada perpotongan dari perpanjangan garis AD dan juga perpanjangan garis IC. Kita gunakan tools intersection untuk menemukan titik persekutuan. Maka didapat titik J di sini. Langkah yang keenam, sama halnya dengan langkah sebelumnya, kita menghubungkan dua titik pada bidang yang sama, sehingga nanti didapatkan garis yang juga akan menembus bidang alas. Maka kita akan pilih di sini titik J dan juga titik Q. Karena kalau kita perluas bidang ADHE, maka titik J itu berada pada bidang yang sama. Kita gunakan tools line di sini untuk menghubungkan titik J dan juga titik Q, sehingga didapati bentuknya seperti berikut. Maka perpanjangan garis JQ ini memotong sebuah garis, yaitu garis DH. Sehingga kita bisa tentukan di sini tools intersect antara garis DH dan juga perpanjangan garis JQ. Maka didapat di sini ada titik K, sehingga dapati gambarnya seperti berikut. Kemudian
Kita ketahui juga bahwa perpanjangan garis JQ ini menembus bidang alas. Teman-teman, ada satu titik lagi nih, yaitu titik P. Bagaimana nih cara kita untuk menyelesaikan langkah-langkah yang dimulai dari titik P ini? Iya, benar, kita harus menentukan titik mana lagi yang dapat dihubungkan dengan titik P dengan syarat berada pada bidang yang sama dan juga menembus bidang alas, sehingga didapati nanti dengan tools line dihubungkan titik P dengan titik C di sini. Maka didapat perpanjangan garis PC. Kemudian kita perpanjang garis DH dengan menggunakan tools line. Sehingga didapati di sini nantinya ada titik persekutuan antara perpanjangan garis DH dan perpanjangan garis PC. Kita gunakan tools intersection antara perpanjangan garis DH dan juga garis PC. Maka didapat titik L sebagai titik persekutuan. Bisa kita move lagi kubusnya untuk melihat bagaimana keadaan kubus yang sejauh ini sudah kita dapati. Yang perlu kita ingat, dari perpanjangan garis DH dan juga perpanjangan garis PC ditemukan titik persekutuan, yaitu titik L. Kita perhatikan lagi nih, titik L dan juga titik Q itu berada pada bidang yang sama, sehingga bisa kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka kita gunakan tools line di sini untuk memilih titik L dan titik Q agar terhubung. Maka didapati perpanjangan dari garis QL. Perpanjangan garis QL ini teman-teman ternyata memotong garis EH. Maka kita cari nih titik persekutuan dengan menggunakan tools intersection antara garis EH dan juga perpanjangan dari garis QL. Maka didapatkan di sini ada titik persekutuan, yaitu titik M. Kemudian dilihat nih, perpanjangan garis QL itu menembus bidang alas, sehingga di sini akan ada titik persekutuan, yaitu antara perpanjangan garis QL dan juga perpanjangan garis AD, tepatnya di titik N. Kemudian di sini bisa kita hubungkan lagi dua buah titik yang berada pada bidang yang sama, yaitu berada pada bidang alas, sehingga kita hubungkan antara titik N dan juga titik I menggunakan tools line, sehingga titik N dan titik I akan terhubung. Selanjutnya kita lengkapi gambar irisan bidang yang sudah kita dapati menggunakan tool segmen. Segmen yang berarti memiliki panjang terbatas. Jika kita gunakan segmen di sini, maka segmen tersebut adalah segmen RC, sehingga dibatasi oleh titik R dan titik C. Kemudian kita gunakan lagi segmen yang menghubungkan titik C dan titik P. Kemudian kita dapati lagi segmen yang menghubungkan titik P dengan titik M, segmen yang menghubungkan titik M dengan titik Q. Kemudian kita dapati lagi ada segmen yang menghubungkan titik Q dengan titik R. Kemudian bisa nih kita gunakan pilihan tools polygon untuk melihat irisan bidang yang kita dapati di sini, sehingga kita dapat membuat sebuah poligon di sini. Teman-teman, dengan demikian kita akan mendapati irisan bidang, yaitu irisan bidang P
C. Dengan sumbu afinitas yaitu garis I dan J. Dengan demikian, soal yang kita bahas sudah ditemukan jawabannya. Irisan bidang PMQRC dengan sumbu afinitas yaitu garis IJ. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.